Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Pancasila, di mana kita ketahui bahwa sejarah Pancasila merupakan latar belakang terbentuknya Pancasila itu sendiri, di mana ada perjalanan panjang dari cerita dalam perumusan Pancasila. Dalam hal ini kita ketahui bahwa Pancasila itu sudah hidup, atau nilai-nilai Pancasila itu sudah hidup dalam kehidupan masyarakat kita, baik itu pada waktu zaman kerajaan atau zaman kerajaan kuno sampai dengan saat ini, yang kemudian masih dipertahankan dan masih tetap berlaku nilai-nilai tersebut untuk dijalankan dan diterapkan. Sekarang kita sepakati menjadi dasar negara yang kita miliki. Di sini kita perlu memperhatikan terkait dengan sejarah. Sejarah itu merupakan perjalanan panjang atau masa lalu yang kemudian membentuk keadaan atau kondisi yang ada sekarang. Di sini saya menampilkan gambar Pancasila sebagai sumber historis, di mana kita diantarkan untuk tidak melupakan jasa-jasa dari para pendahulu kita. Kenapa? Karena mereka, para pendahulu kita yang kemudian berjuang untuk mempertahankan dan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika tidak ada mereka, maka kita tidak akan bisa, mungkin dalam kesempatan ini kita tidak akan bisa bersuah, mungkin kita tidak akan bisa dilahirkan ke dunia ini, karena ini semua atas jasa-jasa dari para pendahulu kita yang menentukan kehidupan kita yang ada saat ini. Ini kita perlu perhatikan. Ini adalah hal yang sepele yang mungkin banyak orang yang tidak memperhatikan sejarah tersebut atau cerita masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya, yang kemudian menjadi penentu dari kehidupan masyarakat yang ada sekarang. Kita perlu ketahui bahwa tanpa adanya proklamasi kemerdekaan, maka kehidupan yang ada di Indonesia mungkin saat ini belum bisa kita nikmati seperti yang ada sekarang. Walaupun dalam perjalanannya memang banyak tantangan-tantangan, banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Ini perlu kita perhatikan. Di sini ada ungkapan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ada 3 kegiatan yang sangat menentukan dalam proses perumusan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara, di mana peristiwa yang pertama adalah peristiwa BPU PKI, yang kedua adalah dibentuknya panitia kecil yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta, dan pembentukan PPKI, atau dalam hal ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama terkait dengan pembentukan BPU PKI. Pada tanggal 29 April dibentuk BPU PKI ini yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia,
di mana dalam panitia atau susunan panitia BPUPKI itu sendiri terdiri dari 69 orang warga Indonesia dan 7 anggota istimewa. Dalam hal ini, 7 anggota istimewa adalah orang-orang utusan dari pemerintahan Jepang yang kemudian disisipkan dalam pemerintah panitia BPUPKI itu sendiri. Untuk sidang, jadi BPUPKI ini ada 2 kali sidang. Sidang yang pertama dilangsungkan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, di mana dalam sidang yang pertama ini membicarakan tentang perumusan dasar negara. Dan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli, di mana dalam masa sidang ini membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Ini adalah susunan pengurus BPUPKI yang dipimpin oleh Regiman Widyodiningrat, di mana ada 66 anggotanya dan ada 7 anggota istimewa dari pemerintahan Jepang pada waktu itu. Jadi ini adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni, di mana sebelumnya sudah ada 2 orang yang mengemukakan pendapatnya berpidato terkait dengan dasar negara pada tanggal 29 dan tanggal 30. Yang terakhir pada pidato Bung Karno menyampaikan bahwa dasar negara merupakan yang disebut dengan Pancasila dengan 5 sila yang ada di dalam dasar negara tersebut. Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Kemudian beliau menyarankan adanya ketika Pancasila tersebut tidak disepakati atau misalkan rumusannya 5 sila tersebut tidak mengerucut dalam kesepakatan, sehingga ditawarkan pula oleh Bung Karno untuk beliau merangkum dari 5 sila menjadi 3 sila, di mana 3 sila tersebut merupakan sosial nasionalisme dan sosiodemokrasi serta ketuhanan. Ketika rancangan tersebut juga tidak disepakati, maka Bung Karno menawarkan eka sila atau 1 sila, yaitu yang disebut dengan gotong royong itu sendiri. Selanjutnya dalam ini adalah panitia 8 atau yang biasa kita kenal dengan panitia kecil, di mana panitia tersebut bertugas untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian kita kenal sebelumnya adalah Piagam Jakarta. Namun di dalam panitia kecil atau panitia 8 ini itu tidak menghasilkan kesepakatan, karena di dalam panitia 8 ini dianggap tidak berimbang komposisi di dalam kepanitiaan tersebut, karena dianggap bahwa lebih mendominasi dari komunitas kebangsaan dibandingkan dengan kaum Islam yang ada pada waktu itu. Kemudian dibentuklah yang namanya panitia 9, di mana panitia tersebut itu memiliki komposisi kepanitiaan yang berimbang antara pro kebangsaan dan pro Islam, itu seimbang di dalam kepanitiaan tersebut, yang kemudian menghasilkan yang disebut dengan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta tersebut
disepakati dalam perumusan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 7 Agustus, kemudian pemerintahan Jepang mengeluarkan maklumat, di mana maklumat tersebut menginstruksikan bahwa ada 3 poin penting di dalam maklumat tersebut. Yang pertama adalah pertengahan Agustus akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik tanggal 18 dan bersidang tanggal 19 Agustus. Dan yang ketiga, direncanakan pada tanggal 24 Agustus Indonesia akan dimerdekakan. Hal ini adalah maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang pada waktu itu. Kenapa maklumat tersebut dikeluarkan? Karena posisi dari pemerintahan Jepang sementara terdesak oleh tentara sekutu melalui pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Nah, ini adalah susunan pengurus atau PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya adalah Bung Hatta, di mana ada 25 orang anggota yang ada di dalam panitia persiapan kemerdekaan tersebut. Kemudian banyak desakan-desakan, terutama dari kalangan pemuda pada waktu itu, yang di mana pemuda menuntut untuk memerdekakan Indonesia secepatnya. Kemudian adalah terjadilah peristiwa yang disebut dengan Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diculik dan oleh kaum pemuda, di mana beliau dituntut untuk memproklamirkan secepatnya kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus disepakatilah dengan rumusan proklamasi yang dibacakan oleh sang proklamator Bung Karno. Ini adalah naskah asli yang dikutip di museum. Ini pada tanggal 17 Agustus kemudian diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus Piagam Jakarta yang sebelumnya sudah disepakati oleh panitia 9 tersebut kemudian disahkanlah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini merupakan rentetan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, yang kemudian di mana ada hal-hal prinsip yang termuat di dalam pembukaan tersebut. Yang pertama, pada alinea pertama memuat prinsip bahwa pengakuan kemerdekaan dan HAM sebagai hak universal segala bangsa. Dalam hal ini, negara Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaan dan mengangkat hak asasi manusia itu di atas dari segala-galanya, yang bersifat universal, yang dimiliki oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan. Pada alinea ketiga, pengakuan terhadap eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara yang berketuhanan. Dan yang keempat, prinsipnya yang pertama, hakikat tujuan negara, cara mencapai tujuan negara
melalui hukum dasar dan kedaulatan rakyat, dan yang terakhir adalah prinsip dasar penyelenggaraan negara, yang dimana hal tersebut diadopsi dari dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila itu sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mohon maaf ketika ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.